Jumpa lagi Jaga TV. Ya, kalau kalian bertanya laptop apa yang di belakang saya itu, ya itu adalah Redmi Book 15, laptop resmi pertama dari Xiaomi di Indonesia, dan reviewnya tentunya udah naik. Dicek, bukan di video ini, di video yang sebelumnya. Ya, tapi kali ini yang saya mau bahas adalah Redmi Note 10 5G. Ya, jadi kalau kalian mau cari smartphone 5G murah di pertengahan tahun 2021, ini Redmi Note 10 5G bisa jadi opsi terbaik untuk yang mencari 5G tanpa mau keluar dana yang besar. Smartphone yang sangat sama dengan Poco M3 Pro 5G ini hadir dengan harga mulai dari 2 jutaan, tapi yang beda ada di storage-nya. Semua storage-nya 128GB, performanya sama mantepnya. Desainnya, nah ini beda, dia desainnya elegan. Ya, Redmi Note 10 5G. Keluarga Redmi Note ini hadir mengusung konektivitas 5G untuk pertama kalinya ya, untuk Redmi Note. Dalam paket penjualan kita bisa ada unit Redmi Note 10 5G, ada charger 22,5 watt, ada kabel USB Type-C, ada case-nya, ada screen protector yang sudah terpasang di layar, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen, termasuk ada kartu ucapan dari Alfinse ya. Untuk bodi ini adalah polikarbonat dengan opsi warna graphite grey, nighttime blue, dan aurora green. Nah, untuk dimensinya 161,8 x 75,3 x 8,92 mm. Jadi ya normal, standar lah ya. Bobotnya 190 gram, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Di kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, dan ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada infrared blaster, iya khas Xiaomi ya, dan ada audio jack 3,5 mm. Di kiri ada SIM tray, ini hybrid ya, 2 nano SIM atau nano SIM plus micro SD. Di bawah ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Ya, speakernya emang cuma satu, ini monaural ya. Sayangnya kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10, ada beberapa hal yang kami rasa agak sedikit berkurang di Redmi Note 10 5G ini, termasuk nggak adanya sertifikasi IP53 dan hanya adanya single speaker, bukan dual speaker ya. Nah, sekarang beralih dari sisi depan, ini adalah layar 6,5 inci dot display, 90Hz adaptive sync display, bisa 30, 50, 60, dan 90Hz. Nah, panelnya ini adalah panel IPS. Ini juga kelihatan sebagai sedikit mundur mungkin dibandingkan spesifikasinya Redmi Note 10 yang versi 4G. Untuk resolusi layarnya ini 2400x1080, jadi Full HD+, brightness maksimumnya ada di 400 nits typical atau 500 nits kalau lagi terang banget ya. Dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3 sebagai pelindungnya. Lalu ada reading mode 3.0, ada sunlight display, dan ada fitur-fitur lainnya juga ya. Nah, kemudian di sini ada earpiece-nya di bezel atas layar ya, ada kamera selfie di dalam sebuah punch hole di tengah atas layar. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 dengan video recording sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah 48 megapiksel triple kamera katanya ya. Ya, yang terdiri dari wide angle kamera 48 megapiksel, 6P lens ya, jadi 6 elemen, f1.79, lalu ada makro kamera 2 megapiksel. Oke, ada depth sensor 2 megapiksel yang oke lah, kita pakai wide angle kamera yang tadi aja ya. Kemudian ada LED flash, ada video recordingnya bisa mencapai 1080p 30 fps, bisa slow motion sampai dengan 720p 480 fps. Dan fitur-fiturnya cukup lengkap, night mode, 48 megapiksel, ada mode pro, dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasi internalnya dia pakai MediaTek Dimensity 700 7nm. Ya, ini sama dengan yang ada di Poco M3 Pro 5G. Sudah terkenal lah, ini performanya oke banget. Untuk RAM dan storage, RAM-nya menggunakan LPDDR4X dan storage-nya UFS 2.2. Ada dua pilihan, ada 4GB RAM dengan 128GB storage dan 8GB RAM dengan 128GB storage. Baterainya 5000 mAh, mendukung charging 18 watt, tapi charger yang diberikan adalah 22,5 watt. Jadi ingat, dia ngecas akan di 18, bukan di 22,5 watt ya. Nah, untuk OS dia pakai MIUI 12 dengan Android 11. Sensornya cukup lengkap, ada accelerometer, gyro, proximity sensor, dan ada 360 degrees slide sensor juga. Untuk fitur keamanan ada side fingerprint sensor, face unlock juga di situ ya. Konektivitasnya 5G. Ya, 5G dual SIM standby dengan dukungan untuk band-band yang dipakai di Indonesia, termasuk Telkomsel.
Nah, dia tentunya juga bisa 4G, bisa Wi-Fi 5, bisa Bluetooth 5.1, dan punya NFC seharusnya ya. Ini buatnya menarik karena ada versi yang 2 jutaannya. Lalu ada FM radio, yang sayangnya butuh handsfree dan handsfree-nya nggak ada dalam paket penjualan. Nah, untuk uji performa kita bisa lihat Antutu 8, skornya sekitar 275 ribuan, tinggi. Lalu Antutu 9 ada di 320 ribuan, lagi-lagi cukup tinggi. Geekbench 5, single core di 555 dengan multicore di 1760-an, ini lagi-lagi tinggi ya. GFX Bench DirectX Offscreen 1080p itu 62 fps, GFX Bench Manhattan Offscreen 1080p di kisaran 37 fps. Sementara itu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1, grafik skornya ada di 2294. Dan untuk Wildlife Stress Test, best skornya 1109, lowest skornya 1103, konsistensinya terhitung 99,5%. Jadi minim throttling, dia nggak ngedrop ya. Enak banget deh, dimainin lama setengah jam juga masih tetap ya mantep aja gitu performancenya. Nah, kalau bicara soal performance mantep, kita coba gaming yuk. PUBG, sayangnya settingannya hanya sampai smooth ultra, sama dengan yang pakai Dimensity 700 yang lainnya ya. Padahal harusnya ini bisa lebih ya di setting seperti ini ya tentu saja dapatnya ya 40 fps konstan, 40 fps. Lalu Genshin Impact kita setting seperti standarnya adalah lowest 60 fps, rata-rata bisa 35 sampai 50 fps. Tetap aja sih kadang-kadang bisa drop ke 25-35 fps kalau lagi battle, tapi itu normal banget di harga segini. Dan sama dengan HP lainnya, saat perpindahan ke lokasi baru mungkin akan ada loading aset sesekali, jadi bisa drop frame tentunya ya. Ini sama banget hasilnya dengan rata-rata smartphone Dimensity 700 lainnya. Nyaman untuk main Genshin Impact, terutama untuk kelas harganya ya. Kemudian untuk Mobile Legends settingannya adalah Ultra HD HFR Shadow Off. Ini terbilang rata ya, bisa di kisaran 60 fps. Kemudian kita beralih ke Minecraft. Nah, ini yang berat banget sebetulnya ya. Setting kita bisa dapat di 16 chunk dan kita bisa memperoleh sekitar 55 sampai 60 fps. Kadang-kadang doang dia drop sampai 45 fps di kondisi tertentu. Ini juga udah menggambarkan bahwa performa dari Dimensity 700-nya memang kencang di sini ya. Sayangnya untuk gaming kami tidak mendapatkan game yang bisa jalan konstan di atas 60 fps, padahal layarnya support 90 Hz. Kami udah coba game-game seperti Subway Surfers, Temple Run 2, dan game itu ternyata hanya jalan di 60 fps saja. Itu juga yang biasanya gampang untuk jalan di atas 60 fps, ternyata di sini jalan cuma 60 fps saja maksimum. Ini sama dengan temuan kami pada Poco M3 Pro 5G. Jadi layar 90 Hz-nya emang untuk navigasi aja kelihatannya, paling nggak untuk sekarang. Nah, untuk kameranya gimana? Mari kita tes ke luar ruangan. Ya, ini adalah kamera selfie-nya Redmi Note 10 5G. Sayangnya kondisi cuaca sedang agak mendung, jadi agak kebiru-biruan. Kita nggak akan edit, biarin aja seperti ini. Kalau cuacanya lebih cerah, harusnya warnanya tidak agak kebiru-biruan gini ya, harusnya lebih bagus. Nah, stabilizer udah ada, kita nggak perlu matiin, kita coba langsung jalan aja. Dan ini juga saya tidak pakai mikrofon tambahan, ini mikrofon bawaannya aja udah nih, nggak pakai tambahan tuh ya. Sambil jalan, stabil nggak tuh? Lumayan ya, oke ya, stabil nih. Oke, lalu kalau kita bicara soal backlight gimana? Coba tes backlight. Nah, kurang lebih kalau backlight seperti ini ya. Muka gimana? Masih jelas? Kita balik lagi. Ya bagusnya emang nggak backlight ya. Kalau kayak gini lebih aman kalau bikin video. Ya, ini kamera belakangnya si Redmi Note 10 5G. Setting standarnya udah ada stabilizernya, jadi kita nggak apa-apain, langsung pakai aja. Gimana hasilnya? Lumayan. Cukup stabil ya kalau buat video. Oke nih kayaknya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa hasil video dari Redmi Note 10 5G ini terasa nggak jauh beda dari Poco M3 Pro 5G. Kami berharap ada detail lebih tapi belum dapat. Mungkin nanti ada update lagi ya. Akan tapi stabilizernya ini sama mantap banget dan perekaman suaranya juga tergolong oke untuk video ya. Sementara itu untuk foto, nah ini keren-keren banget. Detailnya mantap, tajam. Kami udah cek ke layar monitor yang lebih besar, memang tinggi detailnya ya. Sementara untuk selfie juga tergolong berkelas ini, mantap ya. Clarity-nya oke banget. Dari sisi kelengkapan mode manualnya, kita tinggal masuk ke mode Pro dan kita bisa dapat untuk foto speednya sampai 30 detik dan untuk ISO-nya 6400. Untuk video speednya bisa seper 30 detik dan ISO-nya bisa juga nyampe 6400. Ini lengkap banget menunya karena foto dan video bisa dimanualkan. Tinggal kurang setting Pro untuk kamera depan aja ini. Nah, mari kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk video playback kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 22 jam. Ini hasil yang tergolong yang baik banget untuk performa yang ditawarkannya dan karena layarnya 90 Hz.
Hasilnya oke ya. Untuk charging itu kurang lebih sekitar 2 jam 20 menit sampai 100% full. Saat baterai kosong banget ya, kami akan butuh waktu sekitar 5 menit charging sebelum handphonenya bisa dihidupkan. Ini bukan yang terbaik yang pernah kami uji, tapi ingat harganya kami rasa ini masih cukup wajar. Ingat ya, walaupun 22,5 watt chargernya, tapi dia ngecas di 18 watt. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai Netflix bisa HD nggak? Bisa full HD, nggak ada masalah Netflixnya di sini, mantap. Lalu touch delay gimana? Kami tidak merasakan ada touch delay, kami coba real drum dan tidak terasa di sini ya. Untuk harga, nah ada 2 varian kan tadi, RAM 4GB, storage 128GB di kisaran 2 jutaan dan RAM 8GB, storage 128GB berkisar 3 juta. Itu mau lihat detail harganya, cek ke bawah, cek ke deskripsi ya, cek di deskripsi. Ya di sini kelihatan ya bahwa kedua produk ini memang tampak mengisi varian Poco M3 Pro 5G yang ada 464 dan 6128 ya. Jadi biar lengkap aja semuanya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja nih? Ada beberapa penurunan kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 Pro ya. Seperti nggak ada sertifikasi IP53, single speaker, dan layar yang hanya IPS gitu. Perekaman video juga opsi resolusinya lebih sedikit dan kualitas video juga tidak sehebat kakak-kakaknya yang sebelumnya itu ya, yang 4G itu. Nah, untuk refresh rate di layar memang 90 Hz, tapi kami menemukan bahwa game yang jalan di atas 60 FPS belum ada, paling nggak sejauh pengujian kami sekarang ini. Jadi cenderung untuk navigasi aja, tapi itu udah bikin enak untuk navigasi sehari-hari ya. Kemudian SIM tray-nya hybrid, jadi nggak bisa kalian pasangin 2 SIM card plus 1 micro SD. Tapi spesial untuk Redmi series ini kayaknya nggak ada masalah karena internalnya kan udah 128GB. Lalu desain dari depan memang mungkin bukan yang paling cakep karena dagunya besar ya. Tapi anehnya semua smartphone dengan dimensi 700 di harga segini tuh emang dagunya besar-besar, tebal-tebal. Saran saya sih pakai tema yang gelap aja, yang hitam, jadi dagunya jarang kelihatan. Nah, untuk layar dia juga belum AMOLED. Meskipun IPS-nya bukan versi burik ya, tapi rasanya kok agak turun aja kalau dari sebelumnya AMOLED terus ini turun ke IPS. Kemudian kita harus membiasakan dia dengan iklan di MIUI, termasuk di aplikasi marketplace bawaan dari Get Apps gitu ya. Tentunya untuk kalian yang tergabung ke komunitas, itu bisa aja mudah memperoleh kiat-kiat agar iklan-iklan ini tidak terlalu mengganggu keseharian kalian. Dari segi kelebihannya kita bisa lihat bahwa Dimensity 700 itu menghadirkan performa yang terbilang tinggi dan tidak kalah pentingnya, dia juga sudah punya konektivitas 5G. Yang lebih penting lagi, smartphone ini bisa ke 5G-nya Telkomsel. Asik ya. Dan harganya juga terbilang murah untuk smartphone 5G, terutama versi yang 4GB 128 ya. Dan versi ini juga yang 2 jutaan ini tetap punya NFC ya. Lalu daya tahan baterainya terbilang oke banget ya. Ada infrared blaster, ada FM radio, ini khas banget keluarga Xiaomi. Sensornya lengkap, konektivitasnya modern, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 udah ada di sini. Menu kameranya lengkap, hasil fotonya keren dan detailnya tinggi. Jadi Redmi Note 10 5G ini terlalu sama sih sebenarnya memang dengan Poco M3 Pro 5G ya. Pembeda utama kami perhatikan cuma ada di desain dan opsi RAM serta storage-nya. Kalau Poco M3 Pro 5G itu kan 464 dan 618, yang ini ya di 4128 dan 8128. Uniknya, mengingat Redmi Note 10 5G ini sudah 18, kami merasa bahwa slot hybrid jadi bukan masalah. Nah, oke, kalaupun Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G ini benda yang sama, ya bukan hal yang buruk sebenarnya, ya enggak? Bagi kami ini berarti opsi untuk smartphone 5G terjangkau jadi makin banyak aja di Indonesia. Oh ya, dan bagi kalian yang belum kebagian 5G, dan saya yakin banyak banget sekali yang belum, saya juga di rumah belum ya, lihatlah smartphone yang satu ini sebagai HP dengan prosesor kencang yang nyaman untuk gaming berat tapi harganya terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.